perkenalkan nama saya Devi Purwati, PGMI 6A, akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Ibu Presnanda Bunga. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa yang tampak di permukaan bumi. Kamu tentunya pernah melihat sungai, pantai, danau, laut, atau gunung. Bentukan alam tersebut disebut juga dengan kenampakan alam. Semua kenampakan alam ini dapat memberikan manfaat bagi manusia jika digunakan dengan baik. Jika manusia merusak kenampakan alam ini, maka akan terjadi bencana alam. Selanjutnya, bentuk-bentuk kenampakan alam. Yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan merupakan bagian dari daratan yang bergunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan banyak dijadikan objek wisata. Kamu tentunya pernah berwisata ke daerah pegunungan kan? Daerah pegunungan cocok untuk ditanam beragam buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa nama pegunungan yang terdapat di Indonesia antara lain Jaya Wijaya dari Papua, Gunung Sewu dari Yogyakarta, dan Tengger Jawa Timur. Yang kedua adalah gunung. Gunung merupakan bukit besar dan tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri atas gunung api atau gunung aktif dan gunung tidak berapi atau disebut juga gunung mati. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan untuk membangun permukiman dan perkebunan. Apakah rumahmu terletak di daerah dataran rendah? Coba tanyakan kepada orang tua atau teman dan gurumu yang lain ya. Yang keempat yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk menanam beragam jenis sayuran dan buah-buahan dan sebagai tempat peristirahatan. Dataran tinggi yang terdapat di Indonesia antara lain Alas Aceh, Charles Lois Papua, Dieng dari Jawa Tengah, Karo dari Sumatera Utara, dan Tengger dari Jawa Timur. Yang kelima adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih. Beberapa selat yang terdapat di Indonesia antara lain Selat Bangka, Selat Gaspar, Selat Sunda, Selat Madura, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Bandung, Selat Makassar, Selat Karimata, dan Selat Bali. Carilah selat-selat tersebut dalam peta atau atlas yang kamu punya. Yang keenam yaitu laut. Indonesia memiliki perarian laut yang sangat luas. Hampir 3/4% wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Oleh karena itu, Indonesia disebut dengan negara maritim atau bahari. Laut menyimpan potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh laut yang ada di Indonesia antara lain Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Flores, Laut Jawa, dan Laut Indonesia. Yang ketujuh yaitu danau. Pernahkah kamu mengunjungi danau yang ada di sekitar daerahmu? Danau adalah cekungan berisi air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau dapat dibedakan menjadi danau alami dan danau buatan. Danau sering dijadikan tempat rekreasi. Contoh danau yang ada di Indonesia antara lain Danau Toba dari Sumatera Utara,
Singkara dari Sumatera Barat, dan Limboto dari Gorontalo, dan masih banyak danau yang ada di Indonesia. Yang kedelapan yaitu pantai. Kamu dan keluarga pasti pernah berwisata ke pantai kan? Apa sih pantai itu? Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak pantai. Pantai merupakan salah satu objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Yang terakhir adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Sungai mengalir dari lembah menuju ke laut, danau, dan rawa. Di Indonesia terdapat sungai besar maupun kecil. Sungai besar banyak terdapat di pulau-pulau besar, misalnya Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Aliran sungai-sungai di Kalimantan banyak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air. Sungai besar yang terdapat di Indonesia diantaranya Asahan dari Sumatera Utara, Musi dari Sumatera Selatan, Batanghari dari Nusa Tenggara Timur, Cimanuk dari Jawa Barat, Bengawan Solo dari Jawa Tengah, Kapuas dari Kalimantan Barat, dan Mahakam dari Kalimantan Timur. Jadi, bentuk-bentuk penangkapan alam diantaranya yang pertama, pegunungan, yang kedua, gunung, yang ketiga, dataran rendah, yang keempat adalah dataran tinggi, yang kelima adalah selat, yang keenam adalah laut, yang ketujuh adalah danau, yang kedelapan adalah pantai, dan yang kesembilan adalah sungai. Itulah bentuk-bentuk dari kenampakan alam. Kakak berharap adik-adik semua dapat mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari penangkapan alam itu. Tetap semangat ya untuk belajar di rumah walaupun masa pandemi ini belum berakhir. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik semua. Jika ada kata-kata kakak yang kurang tepat atau salah, kakak mohon dimaafkan ya adik-adik. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.